Halo, selamat pagi semuanya. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan dua orang suster yang baru saja kembali dari ziarah rohani mereka atau disebut juga dengan Pace Bene. Mereka pergi ke 3 negara, yaitu ke Italia, kemudian ke Jerman, dan ke Belanda. Selama beberapa hari mereka menjalani tempat-tempat bersejarah khususnya untuk FCJM. Bagaimana perjalanan mereka selama ziarah rohani? Mari kita dengar dari kedua suster ini. Terima kasih. Ya, pada umumnya perjalanan perjalanan kami semua memberi kesan yang baik dan penuh kebahagiaan. Tetapi ada beberapa tempat yang menurut saya berkesannya secara pribadi di kota Assisi. Yang pertama itu di Basilika Santo Fransiskus, melihat betapa megahnya Basilika Santo Fransiskus yang merupakan hadiah untuk para pengikutnya, ya, untuk menikmatinya dan juga bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang kedua menurut saya juga itu Poggio Bustone, di mana kami para grup Pace Bene diajak untuk berusaha kuat untuk menapaki sebuah bukit Poggio Bustone itu, yang dimana diharapkan kami mempunyai niat yang kuat, mempunyai pengharapan yang kuat bahwa Tuhan akan menyertai dalam perjalanan kita. Caranya akan di dunia saat ini, menurut saya juga panggilan saya semakin kuat dan teguh. Yang ketiga itu yaitu di hutan Monteluco. Saya teringat di tempat kita, rumah induk di Kecamatan Siantar, itu kan namanya Monteluco. Kami juga disedarkan, wow, Monteluco ya. Aduh, ini hutan Monteluco. Kami sungguh senang dan bahagia bisa melihat secara nyata Monteluco itu sebagai Monteluco aslinya. Iya, Monteluco aslinya, di mana rumah induk kita Di namanya Monteluco. Itu fotokopinya yang di Pematang Siantar berarti ya. Kira-kira sekarang jelang. Terima kasih, sangat menginspirasi ya teman-teman semua. Setelah dari Roma, kita para suster pergi ke Belanda ya, kemudian di Jerman. Kalau boleh Suster Celestina, boleh nggak diceritakan pengalaman perjalanan suster ketika di Jerman, rumah induk kita, dan di sana lahirnya kongregasi kita ya, FCJM. Kemudian ke Belanda, ini pasti sangat menarik ya suster. Kami penasaran bagaimana sih sebenarnya kota kelahiran kongregasi kita, dan juga kota negara kelahiran kongregasi kita, dan Belanda itu misionaris ibu kita berasal dari situ. Coba suster diceritakan, kami makin penasaran. Baik, Suster Angela. Setelah kami dari Roma itu lalu berangkat ke Jerman, di Salzburgen persisnya, Mother House kita, rumah induk. Kami disambut di sana dengan penuh kegembiraan, sebagaimana layaknya seorang ibu menyambut anaknya. Jadi kami merasa sungguh bahagia, bersukacita karena mimpi yang menjadi kenyataan. Karena selama ini kita tahu cerita ya, melalui cerita, ternyata kami langsung mengalaminya. Jadi saya secara pribadi bahagia dan terharu, begitu. Nah, di hari pertama memang kami dikenalkan tempat-tempat di rumah di Mother House kita itu, ini arsip-arsip yang dimiliki oleh kongregasi, lalu ini tempat-tempat di mana pada awalnya biara kita ini, begitu. Sampai kami dibawa ke tempat di mana sembah sujud abadi, tempat kita Clara Pender itu. Nah, di situ sangat berkesan sekali bagi kami, bagi saya pribadi. Nah, ternyata apa yang ada di postcard selama ini nyata, bukan hanya sekedar gambar. Iya. Nah, sesudahnya kami besoknya dibawa ke Paderborn. Di situ kami ditunjukkan di mana tempat-tempat ibu kita, kemudian Clara Pender itu memulai hidupnya, mulai dari dia lahir, di tempat di mana dia lahir, bahkan
dia dipermandikan, kemudian di gereja di mana dia dipermandikan kami ditunjukkan sama Suster Carola Toman, ini loh tempatnya, ini gerejanya, ini dulu tempat rumahnya berada. Dan lokasi di mana tempat model Clara Vender lahir memang itu sudah menjadi bank sekarang. Gitu. Udah berubah sekali. Jadi memang kita secara pribadi agak sedih juga. Andaikan itu bisa diabadikan dulu. Iya, sudah berubah fungsi ya. Apa namanya? Rumah wali kota ya. Memang bapaknya model Clara Vender dulu kan seorang wali kota. Seorang wali kota. Nah, pintu aslinya dulu masih ada dan sekarang dipindah memang di rumah wali kota sekarang. Dan itu Suster Bernadette sendiri dengan saya udah pegang-pegang itu, kami seolah-olah mengetok, ibu tolong bukakan pintu, tunjukkan di mana dirimu, begitu. Ada foto kami. Jadi Suster Carola Toman menemani kami menuju ke sana lalu menceritakan semua Tentang kehidupan kita dan ada satu mimpi suster itu di situ dinyatakan bahwa nanti ada bom Hallenberg ya persisnya. Itu kalau boleh nanti dibuat satu peta perjalanan ataupun ya peta, lalu di mana titik-titik model Clara Vender lahir, di mana gerejanya dan seterusnya, menjadi suatu sejarah yang hidup di kongregasi kita. sangat penting. Nah setelah itu apakah hanya itu cerita Suster di Jerman atau masih adakah perjalanan yang lain? Sesudah itu ya kami dibawa ke Basilika Basilika yang di Jerman. Di situ memang kita merasa sedih, agak gimana ya, karena di sekitar Basilika tersebut sudah restoran, agak sedikit. karena semuanya udah berfungsi Ya, Basilikanya tetap ada, tapi di sekitar Basilika itu ada resto. Waktu itu kemarin kita ke sana ada konser. Oh, jadi suasana sudah modern ya. itu sudah sedikit berkurang. Tapi intinya rumah kita di Mother House itu masih asli. Kita seperti masuk ke rumah biara, kami mengikuti seluruh acara kebiaraan. Selama berapa lama di Jerman? Kita di sana ada kurang lebih 7 hari Ya, kurang seminggu ya. Lalu setelah ke Jerman, Suster melangkah ke Belanda ya? Iya, selagi kami berada di Jerman, 1 hari diambil untuk full menuju Belanda. Nah, berarti naik bus ya? Naik bus. Kalau di Belanda bagaimana ceritanya, Suster? Iya, di Belanda. Suster ke Belanda bersama Suster Jerman ya? Iya, Suster Jerman itu mereka ikut 6 orang. Bersama dengan kami, artinya bus yang selama ini kami pakai agak kecil sekarang diperbesar. Suster siapa aja ikut? Suster Angela, Suster Carola Toman, Suster Melania, Suster Alessandra, Nopis Nobis 1, Suster Lucia namanya, Suster Hildegard. 6 orang ya? Iya, dan selalu didampingi oleh Suster Emanuela dan Suster Epifania dengan setia. Karena kami pada umumnya tidak mengerti bahasa. Ya, supaya lancar ya. Iya. Lalu bagaimana sih ceritanya di Belanda? Kami sampai di Belanda itu disambut dengan meriah. Kalau suster-suster kita yang ada di Belanda. Iya, mereka sepertinya sudah menunggu lama dan kehadiran kami itu sungguh membuat mereka ceria semuanya. Dan sudah disiapkan suatu ruangan terbuka ya, Suster Bernadette, dan disediakan dengan minuman dan makanan khas. Luar biasa ya, saya ikut merinding juga mendengar ingin cepat-cepat juga seperti itu. Tapi jangan terlalu cepat juga. Iya, Belanda Di Belanda kami langsung dengan hangatnya disambut, khususnya Suster Senet ya. Suster Senet dengan bahasa Bataknya khasnya, khas. Nyuk kamarku, meloneng marah. Kamar kecil, pergilah ke kamarku. Nomor 10, katanya rupanya salah ngomong. Nomor 01. Kami rame-rame masuk ke kamar itu dan ya terasa seperti Terasa. itu berarti Ibu ya, karena
sebagai informasi, lahirnya FCJM di Indonesia merupakan anak dari misionaris suster FCJM dari Belanda. Jadi ketika para suster pergi ke sana pasti sesuatu yang sangat luar biasa mereka rasakan bahwa anaknya datang gitu ya. Jadi Di Belanda itu kita disambut dengan pelukan yang hangat. Lalu kemudian di sana memang lebih kurang 3 jam saja kami. Tapi waktu yang 3 jam ini sungguh luar biasa kami nikmati dan rasakan kehangatan mereka. Nah sesudahnya kami dibawa ke kuburan. suster-suster Iya, suster-suster kita khususnya yang pernah datang ke Indonesia. Di sana sudah disiapkan bunga untuk kita tanam bersama-sama. Ya, Khususnya setiap untuk suster misionaris. misionaris. Iya, itu kita tanam sambil mohon doa dan menyampaikan salam dari Indonesia. Berarti semua suster ber-13 menanam bunga di Iya. makamnya. Iya. Sambil dari biara kita menuju ke pekuburan itu menyanyikan lagu bahasa Batak. Bisa dinyanyikan sedikit refrennya, Ustaz? Tumuli domar sinonda rohami o Jesusi aila bokti urut orang dang adong benabuni tung takas dolong. Merindingnya saya aja ikut merinding Ustaz. Lalu setelah suster pergi ziarah ke sana ke makam para suster itu langsung kembali ke rumah kita. Iya, Untuk mengadakan acara lagi. acara makan siang dan hiburan kami menonton. Oh, menonton Batak lagi ya, Iya, seperti sama. biasa ya. Iya. Itu namanya udah khas dan wajib nasional dan mau ulus Batak dari sini. Iya. Pasti ya. Dan kami waktu pulang itu dikasih bekal untuk makan malam masing-masing. Sudah disiapkan sebelumnya. Cindera mata juga satu. Satu. 3 jam sangat berharga. Iya, Ya. benar. Kalau di Roma masih ada Masih ada satu sesuatu lagi yang sungguh membuat kami bahagia. Waktu audiensi dengan Bapak Paus kita di Di Basilika Vatikan. Santo Petrus Vatikan ya. Kami di sana ikut misa. Sesudah itu kami ikut untuk perwakilan dari Indonesia ya. Kami tidak bisa menyentuh secara langsung betul Bapak Paus, tapi kami langsung halo Bapak Paus, salam dari Indonesia. Gitu. Kami sungguh senang dan bahagia bisa melihat Bapak Paus secara langsung. Itu kira-kira tambahan dari Kota Roma. Pak Suster, tadi saya juga ikut merinding mendengar cerita para suster gimana para suster langsung merasakan berziarah dari tempat-tempat suci dan berziarah ke menjalani setiap titik-titik kota itu mulai dari Assisi lalu ke gunung yang tinggi ke Monteluco lalu ke Roma ke Generalat kita dan masih banyak lagi ke Basilika lalu ke Jerman tadi ke tempat-tempat lahirnya kongregasi kita dan lokasi yang dijalani oleh Mother Clara Vender pendiri FCJM kemudian juga ke Belanda tempat ibu kita sendiri ya itu sangat menyentuh ya saya sendiri merasakan bagaimana para suster benar-benar bisa menyentuh langsung pintu rumah dari Mother Clara Vender lalu berjalan langsung di tempat ketika dulu Mother Clara Vender kecil sampai melahirkan kongregasi kita itu saya hanya sebagai pendengar aja ikut tersentuh begitu. Nah dari perjalanan rohani 3 minggu ini dari ketiga negara kekuatan apa yang para suster timba? Apa sih sesuatu yang baru yang suster bawa dari sana dari ziarah rohani itu? Coba boleh nggak dibagikan kepada kami hal-hal yang bisa menginspirasi kami? Ya, kekuatan yang dimaksudkan di sini tentunya kekuatan rohani ya. Secara pribadi saya dalam menjalani atau menambah panggilan itu dari masa panggilan awal ya, 99 hingga pada saat ini sudah
Pesta Perak ya. Kita semakin disegarkan kembali, melihat kembali masa-masa ketika kita memasuki kongregasi FCCM ini. Saya rasa kekuatan itu berasal dari Tuhan ya, melalui kongregasi kita, pendiri kita dan Maria Clara Pender yang memiliki semangat juang yang tinggi, kerendahan hati, memaafkan. Itu secara pribadi saya lihat memaafkan itu di diri Maria Clara Pender, dan nyata ketika kita melihat makamnya Klein ya, Super Klein itu, kami diajak model karena Toman untuk mendoakan acara khusus bagi uskup Klein ini, Super Klein ini. Kami ingin sebentar di sana, selain itu juga memiliki sifat dan ini. Maka lewat pencerahan itu ya, cara pribadi juga semakin dikuatkan, disegarkan kembali jalan-jalan panggilan kita yang kadang-kadang memiliki kerikil-kerikil kecil, namun itu menjadi pendorong motivasi bagi saya pribadi untuk tetap setia kepada Tuhan dan panggilan saya. Demikian sebenarnya. Sangat menarik ya Kak Suster, dengan melihat dan pergi ke sana langsung kita secara tidak langsung itu diajari untuk memaafkan, meskipun sulit mungkin ya, kadang memaafkan ini tidak gampang juga ya. Tetapi dengan seperti itu kita belajarlah gitu, kita belajar. Dua suster yang baru saja berziarah ini, si Suster Celestina juga punya oleh-oleh yang lebih menarik lagi untuk kita, oleh-oleh rohani yang akan dibagikan untuk kita semua. Oke, terima kasih Suster Angela. Sebenarnya kalau diceritakan atau dikisahkan apa yang dialami sungguh luar biasa, tidak bisa terangkai secara keseluruhan ya. Iya. Tetapi satu hal yang sangat menarik bahwa peziarahan yang kami ikuti itu mulai dari Assisi sampai ke zaman Belanda itu, bahwa para kudus kita itu dari Fransiskus Assisi, Santa Clara Assisi, sampai model Clara Pender, itu jalan-jalan mereka kami coba ikuti, jejak-jejak mereka itu di mana pernah mereka berada. Dan untuk saya secara pribadi, ternyata kekuatan rohani itu sangat mengalir sampai kita turunannya sampai saat ini. Sebagaimana diungkapkan Suster Bernardin, memang sangat luar biasa pribadi model Clara Pender yang tangguh ya, tangguh, kuat dan pemaaf. Walaupun beberapa poin sudah terucap tadi bahwa ada kadang-kala memang perasaan tersingkir dan dimusuhi oleh orang-orang tertentu, bahkan saudara sendiri. Tapi model Clara Pender itu selalu berkata bahwa biarlah saya mati, biar saya asal komunikasi tetap hidup. Jadi di situ kita rasakan kekuatan model Clara Pender yang sangat mengalir. Jadi ternyata kesetiaan yang kita jalani ini belum seberapa dibanding perjuangan-perjuangan yang sudah kita dilalui oleh pendiri kita. Jadi niat saya dan harapan mudah-mudahan saya secara pribadi semakin baik, sebagaimana diungkapkan oleh Suster Carol bahwa kita juga harus berusaha untuk menjadi pribadi yang internasional, ya kan? Orang-orang yang berpikiran luas dan berkepribadian yang ya perutnya internasional, pikiran ya, hatinya internasional. Karena kalau perutnya nggak internasional susah juga. Iya. Kita harus makan nasi kan di kantor. Dan kami syukur semua sehat ya, perutnya dan semakin mulus ya. Makan apapun disediakan semakin mulus semua nampaknya. Lalu menjadi vitamin semua. Terima kasih banyak. Satu lagi mungkin setelah berziarah selama 3 minggu ke 3 negara itu, apa sih pesan suster untuk kami generasi muda ini, kaum religius generasi muda, khususnya kita FCCM? Apa yang suster harapkan, apa yang suster inginkan, atau
pesan apa yang suster ingin sampaikan kepada kami? Ya, Suster Angela, kami sebagai suster medium ya, kami punya satu pesan, bukan untuk menggurui atau bukan untuk membuat diri kami yang paling benar, paling bagus, tapi yakinlah kita ini mendapatkan panggilan pasti ada jatuh bangunnya. Maka kita harus semangat, tetap menjadi pribadi yang tangguh, menjadi diri sendiri. Itu menurut saya. Dan buahnya adalah kesetiaan yang sempurna dikatakan, karena kita belum menjadi manusia sempurna, tapi malah memberikan diri kepada kongregasi melalui kesetiaan kita menepati panggilan. Demikian dari saya, Suster Angela. Terima kasih ya Suster. Kalau Suster Celestina? Oke, karena diminta pesan ya. Iya, pesan harapan untuk kami. Iya, pesan untuk suster-suster yang masih muda, artinya di bawah usia kami, berjuang dan setialah selalu, penuh syukur dalam segala hal. Karena bagaimanapun soal jatuh bangun dalam kehidupan itu pasti ada di semua jenjang. Tetapi kesetiaan itu memang diuji berdasarkan jatuh bangun lagi, pasti Tuhan akan menolong kita. Itu pesannya. Tidak menyerah dan tidak putus asa. Jangan menyerah. Jadi terima kasih banyak ya Suster Bernardine dan Suster Celestina. Terima kasih banyak atas oleh-olehnya sudah ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan apa yang Suster sampaikan tadi menginspirasi kami, khususnya yang lebih muda. Saya nggak muda lagi. 5 tahun lagi. yang lebih muda, sehingga kami semakin kuat dan semakin mau berjuang seperti yang saya katakan tadi, seperti muda Clara Pender itu ya, meskipun sudah tersingkir tetapi tetap berjuang kokoh dan tangguh. Terima kasih banyak ya Sir, dan kami tunggu oleh-olehnya setelahnya. Makasih. Pax et bonum, 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 Pax et bonum. Buongiorno.